resiko ancaman, resiko ketidaktenangan dalam hidup. Ada yang lebih tidak tenang dari kematian, luka, pertempuran, kebencian orang, isolasi, dan seterusnya. Itu semua kan biang-biang ketidaktenangan. Apakah kita mencari ketenangan dengan artinya mengabaikan semua norma-norma, nilai-nilai? Dengan kita menerima orang yang baik dan buruk, kita bergaul, kita seakan-akan tidak peduli terhadap orang lain hanya karena supaya kita diterima orang lain, dan karena bisa diterima orang lain berarti kita hidup tenang. Jangan-jangan memang kita menganggap kehidupannya hanya ini. Inilah yang perlu diperhatikan. Apakah kita mencari ketenangan hidup di dunia ini dengan menghindari semua resiko perlawanan terhadap kezaliman, resiko mempertahankan kebenaran, resiko memihak orang-orang yang dizalimi, resiko menyuarakan sesuatu yang benar, ataukah kita demi mencari ketenangan mengurangi kebenaran, bahkan mungkin kita menutupi kebenaran yang kita klaim sebagai sebuah kebenaran? Apakah itu? Sementara seperti yang dikatakan oleh Allah, apakah kau mengira akan memasuki surga sementara umat-umat sebelum kalian diguncang dengan berbagai macam masalah-masalah? Jadi pilihannya, kalau kita mencari ketenangan, kita harus memperjelas apakah ketenangan dalam pengertian mereka yang menganggap kehidupan hanya dunia, atau ketenangan dalam pengertian mereka yang menganggap kehidupan lebih luas dari sekedar dunia. Bahkan dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah arena percobaan. Dia adalah semacam outbound, pelatihan untuk memasuki kehidupan yang supaya kita tangguh. Karena kita tidak bisa menganggap bahwa oke, kita menganut sebuah kebenaran, ajaran ini sebagai jalan kesucian, kemudian kita selesai. Tujuannya kita untuk mencari ketenangan, ataukah sebetulnya kita ketika memasukinya berarti kita memulai fase-fase ketidaktenangan, kerugian, dan banyak orang-orang yang mundur di tengah jalan karena tidak siapan menerima ketidaktenangan. Mundur, banyak, mengendap-endap, beralasan ini dan itu, pada akhirnya dia tidak siap untuk menerima resiko. Dia tidak siap untuk berubah dari kehidupannya yang relatif lebih nyaman kepada kehidupan yang penuh dengan musuh. Jalan ini banyak musuhnya. Ajaran ini banyak pembencinya. Takdirnya adalah dibenci. Ketika kita menerima jalan suci ini yang penuh dengan, tapi kita tidak mau resikonya, itu kan sama kita tidak siap untuk menerima. Makanya kalau jalan suci ini itu sedikit penganutnya bukan karena argumen-argumen yang tidak kuat, bukan karena tidak bisa dipahami oleh banyak orang. Mungkin orang bisa menerimanya bila memperhatikan dengan kesama. Tapi untuk menerimanya dan menjalaninya, tidak banyak orang yang siap dengan resiko. Karena orang mencari ketenangan di dunia. Orang mencari ketentraman di dunia ini. Karena tidak ada lagi kehidupan selain di dunia ini. Dalam alam bawah sadarnya beranggapan demikian. Karena perilaku itu menunjukkan keyakinan orang. Bukan apa yang disampaikan. Jadi kalau ingin mengukur keyakinan orang, lihat dari perilakunya. Bukan apa yang disampaikan, apa yang diklaim. Bukan itu keyakinan. Enggak, dari itu nanti di akhirat yang dilihat adalah amal, bukan iman. Karena iman itu suatu yang abstrak. Orang tidak bisa mengukur seseorang. Nah, komitmen terhadap kebenaran, komitmen menerima resiko dari sebuah kebenaran, itu otomatis membuat seseorang untuk siap menerima resiko. Sebetulnya kita semua harus mencari ketenangan. Hanya saja yang kita perjelas apa definisi ketenangan. Ketenangan dalam dimensi apa? Apakah ketenangan dalam dimensi materi? Apakah ketenangan dalam dimensi kehidupan material? Ataukah ketenangan dalam dimensi kehidupan spiritual? Nah, ini yang ketenangan zahir atau ketenangan batin. Banyak orang anggap, bukankah kita disuruh berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Banyak orang memahami bahwa kita perlu mendapatkan kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Kita perlu mendapatkan ketenangan di dunia agar mendapatkan ketenangan di akhirat. Ini mereduksi makna hasanah. Hasanah itu artinya kebaikan. Ya Allah, beri aku kebaikan di dunia supaya aku mendapatkan dan kebaikan di akhirat. Kebaikan tidak mesti bermakna ketenangan. Kebaikan tidak mesti bermakna kesuksesan. Kebaikan tidak mesti bermakna kekayaan, kekuasaan, ketenaran, kesehatan. Kita jangan memaknai kehidupan, ketenangan, sesuatu yang mulia itu didasarkan pada dunia. Jadi mungkin saja orang sakit. Banyak orang-orang mulia sakit. Apakah kemudian karena sakitnya dia tidak diperhatikan oleh Allah? Apakah kemudian orang yang sehat, yang lebih panjang umurnya mendapatkan perhatian khusus, privilege dari Allah? Itu tidak ada standar begitu. Itu semua adalah proses hidup ketika orang menerima. Orang siap untuk dengan semua resikonya, nyaman, tidak nyaman, tenang, tidak tenang. Itu semuanya adalah sesuatu yang merupakan bagian dari proses. Maka dari itu, kalau kita konsisten dengan ketenangan batin, mungkin kita harus siap dengan ketenangan, harus siap untuk menghadapi ketidaktenangan lahir. Para pejuang itu semuanya bisa dianggap tidak tenang hidupnya. Selalu diliputi dengan gangguan. Orang seperti Said Hasan Nasrullah, dia tenang batinnya, dia tegas, dia punya sikap, dia konsisten. Tapi kehidupannya, wah banyak musuh. Itu sudah tanda-tanda di mana kita bisa melihat, oh ternyata makna ketenangan itu bukan dalam kehidupan ini. Dan suatu saat mungkin kita harus menyerahkan ketenangan-ketenangan simbolik dalam kehidupan kita. Ya, harus siap dengan itu. Selama kita yakin makna ketenangan dalam pengertian tauhid, dalam pengertian keyakinan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada imam, di jalan suci ini. Nah, dengan begitu kita tidak lagi bingung dengan semua masalah-masalah yang kita hadapi. Kita tidak pernah goyang dengan aneka problem yang kita hadapi. Justru problem-problem itu bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Tapi tidak semua problem-problem itu harus kita selesaikan. Ada kalanya membiarkannya berlalu itu juga cara menyelesaikan. Ada kalanya yang bukan problem juga jangan dianggap problem. Atau yang bukan problem kita juga jangan dijadikan problem kita. Karena ada prioritas-prioritas. Ini kadang-kadang semuanya dimasukkan jadi satu menjadi problem. Akhirnya justru kita akhirnya tidak mendapatkan ketenangan batin. Tujuannya untuk mendapatkan ketenangan batin maka kita tidak ada. Orang yang punya ketenangan batin, dia perlu ilmu untuk bisa mendapatkan iman. Jadi dengan begitu masalah-masalah yang mestinya tidak menumpuk, dia bisa selesaikan. Dia terlihat senyum, dia terlihat ceria, dia terlihat tegar dengan semua masalah yang dihadapi. Sebaliknya orang-orang yang berusaha mencari ketenangan dalam kehidupan dunia ini, begitu punya masalah sedikit, itu sepertinya sudah mendapatkan masalah yang besar. Padahal mungkin bagi orang yang sudah biasa dengan yang punya ketenangan batin, itu semua adalah bagian dari hidup yang harus diterima. Yang bisa dilakukan ketika hujan turun adalah membiarkannya turun, kata sebuah pepatah. Artinya, mari kita berdamai dengan masalah-masalah. Hadapi masalah kita. Problem rumah tangga, problem anak, problem hubungan, bisnis, kegagalan, kerugian. Itu semuanya akan terhitung sebagai buah kesabaran dan ketangguhan. Tapi kita jangan mencari ketenangan dunia ini dengan menghalalkan segala cara. Mengapa? Karena itu bukan ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang sebenarnya ketika kita sudah punya iman, itulah makna aman. Makanya iman dan aman itu serumpun. Islam, karena itulah makna keselamatan. Keselamatan di mana? Di sana. Keamanan di mana? Di sana, di batin. Bukan keamanan kita mungkin menghadapi musuh, mungkin diganggu orang, mungkin difitnah orang. Sesuatu yang harus kita terima. Inilah dunia. Imam Ali berkata, thalabur rahati fid dunya muhal. Mencari ketenangan di dunia itu mustahil. Pasti ada masalah. Dan setiap orang punya masalahnya. Dan hampir setiap masalahnya besar. Sehingga setiap orang menganggap masalahnya besar. Mengapa?
Tinggal apakah kita menganggap masalah-masalah itu adalah bagian yang tak terpisah dari kehidupan dunia, resiko yang harus kita hadapi. Terutama kalau kita bisa berjuang untuk agama ini. Terutama kalau kita bisa konsisten dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Agar kita tidak lagi menghindari resiko. Demi menjalani agama kita, demi melaksanakan syariat kita, demi komit dengan apa yang sudah menjadi pilihan kita dalam kehidupan ini. Itu menjadi makna penting dari ketenangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.